Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk saat ini kita masih belajar online. Baiklah, kita masuki pembelajaran hari ini. Topik bahasan kita sekarang adalah tentang seni budaya, ya. Bab keempat, musik ensemble. Wah, apa itu musik ensemble? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami konsep dasar permainan musik sederhana secara perseorangan. Tujuan pembelajarannya, anak-anak sekalian mampu memahami konsep dasar dari musik ensemble. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari mulai dari hari ini dan seterusnya. Pada zaman dahulu, orang menciptakan musik hanya untuk kepentingan ritual. Karena dengan mengeluarkan musik yang syahdu, maka akan bisa menambah haru, misalnya untuk kegiatan pengantar doa atau kepercayaan mereka pada saat itu. Nah, kemudian lambat laun musik itu seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju mulai mengadakan perubahan. Perubahannya itu tidak hanya untuk acara ritual saja, tetapi untuk hal-hal yang lain. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, akan lebih enak apabila disertai pengiringnya berupa musik. Karena pesan yang disampaikan itu lebih terasa. Nah, musik ensemble itu merupakan salah satu permainan alat musik yang secara sederhana. Nah, seperti apa? Coba kita amati bersama. Ini adalah bentuk-bentuk musik ensemble tradisional. Ya, ada gong, ada ibu lupa namanya, ya. Nah, kata ensemble berasal dari bahasa Prancis yang artinya suatu rombongan musik atau sandiwara. Secara umum, musik ensemble diartikan sebagai penyajian alat-alat musik ritmis dan melodis yang dibunyikan secara bersama untuk menghasilkan suara dan musik yang harmonis. Nah, ritmis dan melodis nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi ensemble itu kelompok alat musik yang jenisnya tertentu dan dikerjakan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang pelatih atau konduktor. Jadi musik ensemble itu pengertiannya adalah bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan dengan aransemen sederhana. Nah, ada beberapa jenis alat musik yang bisa dimainkan. Kalau berdasarkan penyajiannya, musik ensemble itu dibedakan menjadi dua, yaitu musik ensemble sejenis dan musik ensemble campuran. Dinamakan sejenis apabila alat-alat musik yang dimainkan juga sejenis, misalnya alat musik tiup, alat musik gamelan, alat musik gesek. Nah, itu satu kali show, satu kali permainan hanya satu jenis alat musik saja. Kalau campuran itu biasanya dimainkan 5-15 orang, dinamakan dengan orkestra biasanya ya. Hakikatnya bermain ensemble itu adalah permainan bersama. Yang instrumen musiknya itu berupa lagu yang akan dibawakan. Nah, ini ada beberapa jenis alat musik campuran, contohnya gabungan dari alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik petik, dan selanjutnya. Ada 3 jenis alat musik yang dimainkan dalam ensemble. Yang pertama melodis, ritmis, dan harmonis. Apa saja itu? Alat musik melodis berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Sebagai pembawa lagu,
Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada dalam lagu. Jadi rohnya musik itu ada alat musik melodis. Alat musik melodis misalnya suling, biola, rebab, saron, pianika, recorder, dan mandolin. Yang Ibu sebutkan di atas tadi itu alat musik gamelan, salah satunya adalah saron. Ya. Yang kedua, alat musik ritmis, yaitu berfungsi memberi irama karena alat musik ini tidak memiliki nada. Mempercantik suatu melodi itu dinamakan alat musik ritmis. Contohnya adalah triangle, gendang, tamborin, ketipung, tifa, kastanyet, dan drum. Nah, bentuk tamborin itu seperti ini, ya. Kemudian ini adalah drum. Drum bilang orang. Yang ketiga, alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi melodis sekaligus ritmis. Penggabungan dari dua unsur sebelumnya ya. Menghasilkan nada yang dapat dimainkan sebagai pengiring dalam paduan nada atau yang lazim disebut akord. Alat musik ini misalnya piano, organ, keyboard, gitar, sitar, dan sasando. Nah, itu adalah jenis-jenis dan hal yang berhubungan dengan alat musik. Sekarang kita masuk ke pendidikan lingkungan hidup, topik bahasan kita tentang air. Air dalam hal ini adalah air yang ada di atas tanah maupun air di bawah permukaan tanah. Air ini berasal dari air hujan, macamnya adalah air hujan, air laut, danau, waduk, dan selanjutnya. Ingat bahwa 97,5% isi di dunia ini adalah air. Dan kebanyakan adalah air asin. Nah, karena hanya sebagian saja berupa air tawar, air selalu berputar, perputaran itu dinamakan dengan siklus air. Ya, hanya 0,006% air itu mengalir di permukaan. Sisanya berada di dalam permukaan tanah menjadi air tanah. Nah, sekarang air yang ada di permukaan itu yang Ibu sebutkan tadi ada danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Ya, sudah dipelajari di pembelajaran IPS. Nah, sekitar 700 juta orang di 43 negara hidup di bawah ambang batas kebutuhan air. Minimal bahwa 1.700 meter kubik per orang kubik per orang tiap tahunnya. Bayangkan setiap orang itu memerlukan 1.700 meter kubik per tahunnya. Kalau misalnya 20 tahun lagi, dan seterusnya. Maka dari itu karena air walaupun dikatakan tidak bisa tidak habis, tetapi kalau penggunaannya tidak arif, maka bisa jadi jumlah air di permukaan bumi bisa berkurang. Kendati secara harfiah dunia tidak kehabisan air, tetapi karena kita berada di ambang batas kebutuhan air minimal yang sangat banyak, maka perlu langkah-langkah bijak dari manusia untuk menghemat air yang ada di permukaan. Nah, meningkatnya kebutuhan air akibat perluasan kota, industri, pertanian, serta tuntutan akan energi semakin menyulitkan kondisi masyarakat miskin sudah rentan terhadap ketersediaan makanan dan mata pencaharian. Air yang ditemukan di sungai, walaupun melimpah, sering terdapat limbah. Nah, ini akan lebih menyulitkan manusia untuk bisa memanfaatkan air bersih. Air bersih secara fisik, dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Itu adalah ciri umumnya. Kemudian kalau secara biologis, dia harus memiliki pH sama dengan 7, tingkat keasamannya sama dengan 7. Karena di dalamnya nyata terdapat mikroorganisme positif yang ada di dalam air.
Kemudian kandungan unsur kimiawi berupa H2O sangat murni. Nah, air yang tidak memiliki sifat keasaman dan tidak memenuhi syarat air bersih, maka bisa dikatakan sebagai air kotor. Berarti dari 3 unsur berbau, berwarna berasa, itu kemungkinan ada satu yang tidak terpenuhi, maka itu bisa dianggap sebagai air kotor. pH-nya kurang dari 7 atau zat-zat kimianya masih ada menempel di dalam air, berarti itu salah satunya, ya, berupa air kotor. Nah, sekarang air berbau menunjukkan adanya bahan-bahan lain yang larut di dalam air, misalnya organik membusuk, mengeluarkan gas amonia sehingga baunya menjadi tidak sedap. Air yang tercampur ini nantinya apabila dikonsumsi akan merugikan manusia itu sendiri. Ya. Nah, sumber penyebab air kotor itu biasanya karena kejadian alam. Karena air hujan membawa kotoran. Karena banjir yang membawa lumpur. Itu adalah penyebab air kotor. Kegiatan manusia membuang air di lingkungan air mengalir. Air kotor alam sifatnya sesaat, tetapi bisa pada wilayah yang sangat luas. Contohnya adalah air hujan yang membawa kotoran. Ini akan kotor sesaat, tapi akan mengendap dan masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau karena kegiatan manusia, misalnya pembuangan limbah, rumah tangga, limbah industri, maka air itu bisa berlangsung lama kotornya karena limbahnya tidak bisa terurai dan mengendap tetap berada di dalam air. Nah, salah satu kegunaan atau salah satu bentuk air tidak akan pernah habis tapi jumlahnya berkurang itu karena air mengalami siklus hidrologi. Hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Kata-kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang artinya lapisan. Ini berada di atas permukaan bumi. Air yang ada di atas permukaan bumi itu meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju, atau gletser. Nah, air itu adalah salah satu sumber daya alami yang dapat diperbaharui. Tetapi karena dapat diperbaharui, air itu sifatnya bisa mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Air mempunyai daya regenerasi dalam suatu sirkulasi yang disebut siklus air atau hidrologi. Nanti kita pelajari lebih lanjut siklus hidrologi. Nah, ada kata-kata bijak yang mungkin bisa kita pakai. Doa mohon akhlak mulia. Allahumma kama hasamna khalqi wa hasin huluk. Mudah-mudahan Anda lebih bisa ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah cantikkan rupaku, maka cantikkanlah juga akhlakku. Sekian pembahasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.